Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini menjadi spesial karena kita menjadi saksi pernikahan Thoriq, sahabat saya, dan Aliyah yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Namun sejatinya Raja dan Ratu hari ini adalah Thoriq dan Aliyah. Karena lantaran mereka kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begitu seorang menyampaikan akad pernikahan, maka para malaikat turun ke muka bumi untuk kemudian juga menyambut pernikahan ini. Karena pernikahan adalah satu yang agung, sehingga Nabi katakan dalam salah satu sabdanya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi, salah satu kategori jika ingin dimasukkan dalam golongan kami, maka menikahlah bagi kalian yang mampu. Karena itu adalah sunnah dariku. Karena itu adalah tuntunan dariku yang sebelum aku memerintahkan kepadamu, maka aku juga melakukannya sendiri. Dalam mahligai pernikahan dengan istri tercintanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Pernikahan ideal yang menjadi teladan dan contoh bagi siapa saja yang ingin mendapatkan rumah tangga yang ideal, yakni mencontoh rumah tangga Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah. Dan puncak dari keagungan pernikahan adalah lantaran pernikahan oleh Allah di dalam Al-Quran disebut sebagai mitsaqan ghalidh atau perjanjian agung. Perjanjian agung ini bukan antara Thoriq dan Aliyah. Perjanjian ini menjadi agung bukan tentang Thoriq dan Aliyah beserta kedua orang tuanya. Perjanjian agung ini bukan tentang Thoriq dan Aliyah beserta kedua saksi yang tadi hadir. Perjanjian agung ini bukan pula tentang kedua mempelai dengan KUA. Tapi perjanjian agung ini adalah perjanjian antara kalian berdua dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perjanjian agung ini begitu agungnya sehingga tidak pernah terjadi kecuali 3 kali sebagaimana diabadikan oleh Al-Quran. Yang pertama perjanjian agung antara Allah dengan Bani Israel. Dan yang kedua perjanjian agung antara Allah dengan Rasul-Rasulnya yang terpilih yang disebut sebagai Ulul Azmi, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perjanjian agung yang hanya terjadi 3 kali dan diantaranya pada pagi hari ini antara Thoriq dan Aliyah. Maka Thoriq dan Aliyah pada prinsipnya pernikahan adalah tentang cinta layaknya segitiga, di mana Thoriq di sisi kanan bawah dari segitiga itu dan Aliyah di pojok kiri bawah dari sisi segitiga itu, dan Allah di sisi atas dari segitiga itu. Karena itu pesan Nabi Muhammad kepada putri tercintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan menantu tercintanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mereka menikah adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jika kalian ingin hubungan kalian semakin dekat, maka kalian harus bersama-sama bergerak ke atas menuju Allah.
semakin kalian bergerak menuju Allah, maka semakin kalian akan dekat di antara keduanya. Namun semakin kalian menjauh dari Allah, maka bukan hanya kalian akan jauh dari Allah, tapi di antara kalian juga akan saling berjauhan, sebagaimana segitiga, Allah di atas, Thoriq di kanan bawah, dan Aliyah di kiri bawahnya. Mungkin saja Thoriq dan Aliyah bisa bergerak di bawah dengan bergerak menyamping. Thoriq semakin ke kiri dan Aliyah semakin ke kanan. Namun cinta yang tidak dilandaskan atas karena ketakwaan kepada Allah, maka dia tidak akan menjadi cinta yang abadi. Ia hanya akan menjadi cinta yang duniawi, bukan cinta yang dunia dan akhirat. Dan yang kedua, cinta yang tidak dilandaskan oleh ketakwaan, maka cinta itu hanya akan memberikan kesenangan tapi tidak kebahagiaan. Kesenangan itu bersifat fluktuasi. Kesenangan itu awalnya tinggi, kemudian semakin hari semakin berkurang. Ketika kita pertama kali menikah, kesenangan akan membuat istri kita adalah segalanya bagi kita dan suami kita segalanya bagi kita. Namun seiring waktu, maka itu akan berkurang kesenangan kita kepada pasangan kita. Sebagaimana ketika kita membeli sesuatu yang baru, entah itu pakaian, mobil, handphone, awalnya kita jaga dengan baik karena kita senang dengan sesuatu itu. Tapi semakin hari semakin berkurang. Itulah kesenangan. Maka kita tidak mencari kesenangan, kita mencari kebahagiaan. Kebahagiaan landasannya adalah takwa kepada Allah, sehingga kemudian kebahagiaan itu stabil. Dari sekarang sampai akhir hayat kalian, maka kalian akan tetap seperti ini. Saling menjaga, saling mencintai. Bahkan dalam riwayat Ummu Salamah, kalian bukan hanya akan diperjodohkan di dunia. Ketika Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, aku sebelumnya telah menikah dengan orang lain dan sekarang aku menjadi istrimu. Siapa yang kelak akan menjadi suamiku di akhirat?" Maka kata Nabi, yang membedakannya adalah ketakwaan dan akhlak. Maka cinta yang dilandaskan dengan takwa dan akhlak, maka dia akan abadi hingga di akhirat. Bukan hanya bahagia di dunia, tapi bahagia di akhirat. Bukan hanya selamat di dunia, tapi selamat di akhirat. Karena itu, peganglah ketakwaan dan berakhlaklah. Wahai Thoriq, Aliyah adalah seorang yang dikandung, dilahirkan, dibesarkan, disusui, dididik dengan air mata, dengan keringat, dengan cinta, bahkan dengan darah dan nyawa oleh orang tuanya. Begitu juga Aliyah. Thoriq dibesarkan dengan segalanya oleh orang tuanya. Al-Quran menyebut anak sebagai buah hati bagi orang tuanya. Maka lanjutkanlah apa yang dilakukan orang tua kalian kepada anak-anaknya. Lanjutkanlah apa yang dilakukan orang tua Thoriq oleh Aliyah, dan lanjutkanlah apa yang dilakukan oleh orang tua Aliyah oleh Thoriq. Jagalah sebaik-baiknya. Oleh karena itu Al-Quran berkata, wa'asiruhunna bil ma'ruf. Pergauli pasangan kalian dengan cara-cara yang bukan benar saja, bukan baik saja, tapi kata Al-Quran ma'ruf, pergaulan yang sopan, pergaulan yang sesuai dengan adat yang ada. Jangan lakukan hal-hal yang bukan hanya yang tidak salah dan tidak baik, tapi tidak elok dilihat masyarakat. Jangan lakukan hal itu. Maka jagalah akhlak kepada pasangan. Maka oleh karena itu Al-Quran sebut Thoriq adalah libasun, pakaian bagi Aliyah, dan Aliyah adalah libasun bagi Thoriq, pakaian bagi Thoriq. Mungkin Thoriq nanti di luar sana akan banyak masalah. Mungkin Aliyah pasti sebagai manusia akan banyak masalah di luar sana. Dan mungkin Thoriq tidak bisa menyelesaikan masalah Aliyah. Dan mungkin Aliyah tidak bisa menyelesaikan masalah Thoriq. Tapi pastikan ketika Aliyah berada di pelukan Thoriq, Aliyah merasa masalahnya tidak ada. Begitu juga sebaliknya. Pastikan ketika Thoriq berada di pelukannya Aliyah, seolah-olah masalah itu tidak ada meskipun masalahnya tidak selesai. Itulah sakinah, damai, menjadi rumah. Rumah tidak bisa menghentikan hujan, tapi rumah membuat seseorang tidak kehujanan.
Rumah tidak bisa menghilangkan matahari, namun rumah membuat orang yang berada di dalamnya tidak kepanasan karena matahari. Dan semoga pernikahan ini menjadi perjodohan dunia dan akhirat. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa barakallah wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perjodohan ini perjodohan dunia dan akhirat. Jadikanlah mereka pasangan yang saling mencintai dan saling mengasihi karenamu. Jadikanlah dan bimbinglah mereka selalu berada di jalanmu dan jalan Rasulmu. Jadikanlah mereka pasangan yang memberikan kebahagiaan bukan hanya di antara mereka, tapi kepada orang-orang yang mencintai mereka di sekitar mereka, bahkan yang tidak mencintai mereka, karena kami tahu Engkau tidak pernah mengajarkan kami untuk tidak mencintai orang lain meskipun mereka tidak mencintai kita. Dan ya Allah, jadikanlah perjodohan ini melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, yang menjadi buah hati bagi orang tuanya, buah hati bagi keluarganya, menjadi bermanfaat bagi bangsanya, bermanfaat bagi agamanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbil alamin. Sekali lagi selamat buat Thoriq dan Aliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.